Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya. Kan saya sholat tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar. Konfrontasi jualan murtadin. Ya nggak peduli murtadin ini murtadin beneran apa murtadin settingan. Jualan murtadin itu isinya apa, saudara? Kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman semua, ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh oknum non-muslim untuk memasukkan doktrin agamanya ke dalam pikiran umat Islam. Tentunya dengan tujuan agar umat muslim terpengaruh dan mau masuk ke dalam ajaran agama mereka. Salah satu cara yang cukup populer sekarang digunakan oleh mereka yaitu dengan cara menampilkan murtadin bohong-bohongan. Klaimnya itu adalah orang yang dari Islam pindah agama ke Kristiani, padahal sebenarnya dari lahir ya memang sudah bukan agama Islam. Cuman disetting seolah-olah orang itu adalah murtadin yang pindah agama, lalu disuruh memberikan kesaksian di sosial media dengan tujuan menyebarkan doktrin agama mereka. Ada salah satu channel yang sangat sering sekali menampilkan murtadin bohong-bohongan. Ini menjadi perbincangan di kalangan umat muslim, bahkan di kalangan mereka juga. Banyak pendeta yang mengkritisi channel tersebut karena dianggap settingan murtadin yang ada di dalam channel itu sudah sangat keterlaluan sekali. Bahkan kesaksian-kesaksiannya pun juga sudah sangat keterlaluan sekali, mulai dari bisa berdialog dengan Tuhan. Bayangin, dialog dengan Tuhan sampai bisa menyentuh Tuhan, bisa melihat Tuhan. Wow. Akhirnya sudah pulang, saya mengambil keputusan. Saya untuk sholat tahajud, saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri. Hari Jumat malam saya sembahyang, tidak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat, pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter, saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong, karena saya orang muslim, saya dalam hati berpikir, wah, salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia dan dia tinggi besar, ganteng sekali, ganteng. Wajahnya itu bersinar dan pandangannya itu dingin sekali. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya. Saya lakukan, saya sholat tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil pegang tongkat. Nah, cuman saya heran, siapa ini kok ada sinar yang membentuk orang gitu. Saya bertanya-tanya juga waktu itu ya, terus saya nggak begitu, saya masih cuek gitu loh, masih cuek. Terus yang hari kedua itu saya habis sholat tahajud, ya datang lagi sinar itu. Kok ada lagi sinar, siapa ini? Nah, sambil begini tangannya, gini. Nah, di sini ini ada lubangnya, ada lubang pakunya tuh juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemi kok Isa Al-Masih gitu loh. Saya padahal kan saya pengen ketemu Tuhan nih, kok yang ketemu kok Nabi ya. Waktu itu kan saya Nabi tahunya kan. Nah, saya masih belum ini ada respon gitu loh. Tapi yang hari ketiganya itu tangannya tuh begini. Jadi tangannya begini sambil ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan yang tak ingat cuman itu, agak panjang, cuman saya ingatnya itu aja. Ya, kurang lebih kesaksiannya seperti itu, teman-teman. Jadi ceritanya itu dia sedang sholat, lalu ketemu
Tuhan, ketemu cahaya yang entah itu siapa, ternyata setelah dilihat lebih jauh lagi ternyata itu Tuhan katanya. Dan kalau kita lihat di setiap videonya itu pola kesaksiannya hampir sama gitu guys ya. Coba kita perhatikan judul-judul videonya. Di sini ada judul video dengan judul bertemu Tuhan Yesus saat umroh. Wah, ini ketemu Tuhan Yesus saat umroh. Ada juga di sini Muslim Lampung berdialog langsung dengan Tuhan Yesus saat sholat tahajud. Wah, saat umroh, saat sholat tahajud juga. Ini juga ada. Muslim bertemu Tuhan Yesus sebanyak 3 kali saat sholat tahajud. Nah, jadi hampir sama semua polanya teman-teman. Ya sangat terlihat bahwa ini adalah settingan gitu loh. Sebenarnya teman-teman, kalau mereka membuat video-video kesaksian settingan semacam itu untuk menguatkan iman mereka dan tanpa membawa-bawa nama Islam, itu kita nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan buat kami sebagai Islam adalah ketika murtadinnya ngomong tentang agama Islam tapi tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Dan fatalnya juga murtadin itu adalah murtadin settingan. Saking fatalnya settingan tersebut, seperti yang saya katakan tadi di awal, banyak juga pemuka agama dari kalangan mereka yang memprotes mengenai hal ini. Coba kalian simak video berikut ini. Konfrontasi jualan murtadin. Ya nggak peduli murtadin ini murtadin beneran apa murtadin settingan di skenario. Giliran disuruh baca Al-Fatihah gelageban, keringetan. Pakai jualan, dipakai jualan gitu. Yusuf Pandang Bulu, channel mabuk kebanyakan ragi. Pendeta mall peletok, jualanmu palsu. Emang dikira umat muslim nggak tahu itu jualanmu itu palsu itu. Mall peletok, pendeta mall peletok, Yusuf Pandang Bulu, ya. Channel mabuk kebanyakan ragi, ya, jualanmu palsu, mereka tahu, jadi bahan ketawaan, ngerti nggak? Onta pun ketawa, kuak kuak kuak. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya, bukan kesaksian yang benar, ya, itu palsu, ya, saudara. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu, ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian, ya, dan jualan murtadin ini, saudara. Jualan murtadin itu isinya apa, saudara? Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok, ya. Ada yang bilang begini, ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, ya. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Bukan, tapi karena apa? Ya Anda malas ibadah di Islam, ya wajar Anda meninggalkan Islam. Andanya yang kurang ajar, bukan Islamnya. Jadi itu Bang, jadi begini. Waktu aku dengar di kontennya Manibulu, ya, aku pulang ke rumah Bang, aku cerita sama istri. Saya tanya, menurutmu itu gimana? Emang kenapa? Ketika dia bilang dia bertemu dengan Yesus, padahal dia dulu Muslim ya Bang, jadi pengakuan dia nih. Ya. Terus dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Dari mana dia tahu yang dia temuin itu Yesus? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya mau tanya, ketika dia katakan mirip seperti patung, bos, yang ada di patung itu bukan rupa Yesus yang sebenarnya, itu hanya simbol. Itu hanya simbol-simbol keagamaan, nggak bisa kau contohkan. Kalau kau pergi ke gereja di India, itu rupanya beda lagi. Ini yang menyesatkan, aku katakan itu Bang. Itu tadi tanggapan dari 3 pemuka agama dari kalangan mereka tentunya, ya. Sebenarnya masih banyak lagi pemuka agama mereka yang bersuara mengenai hal ini. Tapi nggak bisa saya tampilkan semua karena durasi kita terbatas di sini. Dalam hal ini yang dirugikan tentunya bukan cuma Islam, tapi dari pihak agama mereka juga tentunya dirugikan. Sebenarnya kita sebagai Islam tidak semudah itu juga langsung percaya melihat kesaksian semacam itu. Justru kami sebagai Muslim ngakak ngelihat kesaksian-kesaksian semacam itu. Dan kita sebagai Muslim juga bertanya-tanya pastinya, ngapain pakai cara tipu-tipu gitu kan? Kalau memang itu ajaran yang benar, ada mukjizatnya, kenapa nggak dibuktikan aja
secara nyata gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan kita melihatnya kok seperti MLM gitu ya. Susah juga ya nyebutinnya MLM, multi level marketing gitu guys, yang oknumnya itu merekrut orang dengan kedok lowongan pekerjaan, padahal sebenarnya nggak ada lowongan kerja di sana. Jadi kerugian dari pihak agama mereka ya, seolah-olah agama mereka terlihat buruk dengan adanya murtadin bohong-bohongan gini. Itu kewajiban mereka lah ya untuk membereskannya. Kalau kita sebagai muslim, kewajiban kita adalah tetap memegang teguh iman kita, dan sampai wafat pun kita akan beragama Islam. Subscribe dan loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.